Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita lihat respon dalam kehidupan sosial kita, itu tokoh agama tuh banyak disorot. Apakah itu namanya haji gitu. Misalnya dalam tiga cerpen atau cerita bersambung yang dikarang misalnya dalam buku Robohnya Surau Kami, Ali Akbar Nafis. Di sana ada figur Pak Haji namanya Haji Soleh. Haji Soleh ini disebut oleh dalam cerita Robohnya Surau Kami itu adalah orang yang mengajarkan Islam tapi hanya dari sisi ibadah saja. Adapun dalam kehidupan sosial mereka nggak mengamalkan ajaran Islam. Begitu juga nanti dalam cerita-cerita lain mereka percaya kepada dukun, akhirnya menyebabkan nilai-nilai Islam itu hancur. Dalam bahasa yang sangat gamblang yaitu Robohnya Surau Kami. Ali Akbar Nafis ini hari kelahirannya diperingati oleh PBB sebagai hari bersejarah bagi seorang pahlawan. Selain Ali Akbar Nafis ada lagi tokoh dari Aceh yang bernama Malai Hayati. Tapi ada juga sorotan kepada Pak Haji, misalnya dalam buku yang ditulis oleh Mukhtar Lubis. Judulnya adalah Harimau-Harimau. Di situ dia ceritakan Pak Haji ini sudah ragu-ragu kepada Tuhan. Pak Haji ini karena cobaannya yang begitu banyak, dia sudah nggak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Dia sudah apatis beragama. Nah, dia ada lagi haji yang ketiga yaitu Haji Ucup, Haji Yusuf Mansur atau Haji Jam'an Nur Khotib Mansur. Nah, ini lain lagi ceritanya gitu. Dia menyelewengkan ajaran Islam itu dalam bentuk cerita-cerita sedekah yang tujuan akhirnya memperkaya dirinya sendiri. Jadi untuk memperkaya dirinya sendiri itu, cerita sedekah itu dia karang-karang seolah-olah itu adalah ajaran Islam. Nah, maka orang-orang nanti dia palakin. Sebenarnya ini cerita haji preman yang memalaki jemaahnya. Maka kehidupannya kemudian kasus per kasus yang tidak ada habis-habis. Misalnya kasus ini kasus nipu, ya kan? Nipu itu orang masih banyak membela ini. Masa dia nipu gitu. Ini tipunya itu coba lihat ya dalam paket bisnis batubara. Dari paketnya bernama Jabal Nur. Pengikutnya itu atau investornya jemaah masjid kota wisata. Nilai investasinya kira-kira 55 miliar. Orang yang dirugikannya hampir 250 orang. Ada orang masih bela, ya bisnis kan bisa rugi gitu. Kalau bisnis diurus dengan benar, ada pertanggungjawabannya, lalu rugi, orang mungkin akan legowo dalam bahasa orang Jawanya nih. Orang terima, masyarakat menerima rugi mau diapain gitu. Tapi kalau mengambil atau merampas duit orang dengan paket bisnis, itu namanya juga pencuri, penipu, maling. Nah, apakah Yusuf Mansur melakukan itu gitu? Iya. Karena uangnya itu tidak dia pakai untuk bisnis. Begitu uangnya dapat, dia kabur. Lalu namanya apa? Coba kita masing-masing harus pakai nalar gitu. Apa namanya itu? Kalau kita berbantah-bantah ya sehingga susah juga. Kalau kita mengatakan dia salah, yang sana mengatakan enggak. Itu kan enggak ada titik temu. Tapi mari kita uji. Benar enggak peristiwa itu pernah terjadi gitu. Benar enggak uang itu dipakai untuk proyek bisnis batubara gitu.
Benar nggak? Kalau dilaksanakan dengan benar, dengan pasar yang begitu bagus itu nggak mungkin rugi. Kecuali rugi misalnya nih, tongkangnya dihantam badai di Laut Karimata misalnya nih, atau di Laut Jawa, amblas, tenggelam gitu. Itu orang bisa terima. Tapi pernah nggak tongkang itu berjalan gitu? Itu nggak pernah, makanya orang melihat ini modus. Gitu. Modus bagaimana mendapatkan duit dari jemaah masjid yang begitu bersungguh-sungguh. Nah, inilah yang dinamakan cerita Pak Haji yang lain. Ya kan? Kalau Haji dalam cerita Ali Akbar Nafis ini telah merubuhkan suraunya, ya kan? Kita minta kepada Syekh Mansur yang juga bergelar haji, tolonglah masjid-masjid jangan dirubuhkan. Karena sekarang ini dia telah merubuhkan banyak masjid. Masjid kota wisata itu lama itu, jemaahnya itu hampir aja baku hantam itu. Lama jemaahnya pecah gitu. Seiring berjalannya waktu, baru kemudian ada orang datang lagi ke masjid, ramai-ramai, tapi persoalan itu tidak pernah diungkap dengan tuntas. Saya pernah sholat di sana tuh, ketika mau mubahalah dulu tuh sholat Jumat. Yang ditakutkan oleh khatib, kalau fail itu diungkap. Gitu. Dia malah bilang saat itu, marilah kita berakhlak sesama muslim. Entah apa maksudnya. Gitu. Kalau membuka kasus dianggap kita tidak berakhlak, kan lucu kalau begitu. Kalau kita tutup kebatilan ini dianggap berakhlak. Lucu kan? Lucu sekali gitu. Jadi cerita Wa'aji ini, itu banyak penulis sebenarnya sudah mencermati. Kalau dia telah merasa ada kesombongan beragama seolah-olah dia dekat dengan Tuhan, perlu dicurigai di balik cerita dekat dengan Tuhan itu ada duit yang akan dia terkam gitu. Maka kata Ali Akbar Nafis itu, surau kami telah roboh atau robohnya surau kami. Karena perilaku tadi itu ada tokoh masyarakat namanya Haji Soleh gitu. Haji Soleh nanti di akhirat kata Ali Akbar Nafis dilemparkan Tuhan ke dalam neraka. Walaupun dia rajin sholat, gitu kan? Dia rajin sholat, rajin baca yasinan, rajin bertahlil. Pokoknya rajin lah yang ritual-ritual gitu. Nah, kalau mau bulan Ramadan, kalau bahasa kita di Jakarta mungkin namanya munggahan. Gitu. Dia ziarah kubur ke leluhurnya. Tapi prinsip yang asasi dari ajaran Islam dia injak-injak. Sama cerita Syekh Mansur ini, apa-apa aja doa gitu kan. Tapi prinsip asasi dari ajaran Islam itu dia injak-injak. Dia injak-injak. Apa itu prinsip asasi gitu? Yang pertama, tauhid. Dia mengajarkan nilai-nilai syirik. Keadilan, mana ada cerita keadilannya. Kejujuran, apalagi. Keterbukaan, nggak ada. Karena itu orang anggota masyarakat itu terus berjuang memperjuangkan hak-haknya karena mereka merasa ditipu. Jadi bukan kerugian bisnis ini. Perlu kita pahami, ini bukan kerugian bisnis. Ini penipuan atas nama bisnis. Ya kan, penggelapan dana masyarakat atas nama syariah Islam gitu. Ini kan kurang ajar ini. Kurang ajar ini. Jadi dari sana orang marah gitu. Jadi kita lihati, kita harus mendudukkan dan kita minta kepada Syekh Mansur berkali-kali, janganlah Anda terus-menerus merobohkan masjid-masjid kaum muslimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.